Ya, saudara, selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Katong Omong edisi Senin 27 Februari 2023. Dan saudara, bencana alam adalah kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh alam, dan bencana alam dapat terjadi kapan saja tanpa kita duga sebelumnya. Nah, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana karena masyarakat menjadi orang-orang pertama yang terkena dampak, dan masyarakat juga menjadi orang pertama kali memberikan respon terhadap bencana yang mereka hadapi. Untuk itu saudara, dalam Katong Omong edisi kali ini kami mencoba mengangkat topik penguatan masyarakat tangguh bencana. Dan untuk membahas topik ini saudara telah hadir bersama saya di studio. Yang pertama saya ucapkan selamat petang, selamat datang Bapak Silvester Ndaparoka. Beliau adalah Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Kupang. Pak Sil, selamat petang, selamat datang. Selamat malam, salam tangguh. Ya, semua. Narasumber saya yang kedua, Ibu Pendeta Pauina Ngevak Barapa. Beliau adalah Ketua Unit Tanggap Bencana Alam dan Kemanusiaan Sinode Gemit. Mama Pendeta Ina, selamat petang, selamat datang. Selamat petang, salam tangguh. Salam tangguh bencana. Oke. Dan saudara, sekali lagi kita akan berbicara berkaitan dengan penguatan masyarakat tangguh bencana. Dan mungkin di awal ini saya ingin saya sebut Kakak Sil saja. Pak Sil ini terlampau tua. Oke. Ya, Kakak Sil, artinya bahwa mungkin masyarakat di luar sana, artinya bahwa kita saat ini sedang berhadapan dengan cuaca ekstrim yang sementara melanda Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau bicara berkaitan dengan tupoksi sendiri, Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Kota Kupang ini tugas utamanya apa sih? Apakah sama dengan BPBD? Ya, terima kasih. Saya kira eksistensinya Forum Pengurangan Risiko Bencana itu adalah semacam platform yang bisa mengkonsolidasi 5 pilar. Jadi ada pilar pemerintah termasuk di dalamnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Lalu ada pilar akademisi, perguruan tinggi, kampus-kampus termasuk akademisi. Lalu ada pilar kemasyarakatan, teman-teman Karang Taruna, LSM, termasuk juga lembaga-lembaga keagamaan. Juga ada pilar media, mau media online, mau media mainstream, media televisi, radio, surat kabar dan seterusnya. Lalu juga ada pilar yang terakhir itu dunia usaha. Dan dunia usaha ini banyak layernya, perhotelan, ada konstruksi, kontraktor, juga ada banyaklah teman-teman yang di dunia usaha. Nah, eksistensi dari Forum PRB ini adalah dia perlu menjadi fasilitator untuk mengkonsolidasi energi sumber daya yang dipunyai oleh pilar-pilar yang tadi. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk pengurangan risiko bencana. Kita mau investasi utama di pengurangan risiko bencananya, bukan pada tanggap daruratnya. Lalu yang kedua, dia bisa secara kapasitasnya, dia juga bisa melakukan penguatan kapasitas. Jadi dengan kepakaran-kepakaran yang dipunyai oleh teman-teman di Forum Pengurangan Risiko Bencana, dia bisa melakukan penguatan kapasitas kepada pihak-pihak yang menerima. Misalnya kami sudah jalan sejak bulan Januari ini, itu diundang oleh teman-teman perhotelan. Jadi mulai dari Aston, ada Sahid Timur, dan nanti di bulan Maret itu oleh Neo untuk penguatan kapasitas staf mereka di General Meeting Staff. Tapi juga ada edukasi kepada warga. Kalau kami di Kota Kupang berarti kami fokusnya di warga Kota Kupang. Edukasi terhadap bagaimana kita hidup di lokasi-lokasi yang berisiko. Dan bagaimana juga bisa melakukan respon ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dalam kondisi cuaca ekstrim saat ini. Nah, juga ada peran-peran berkaitan dengan dukungan pada pemerintah untuk penyusunan dokumen-dokumen legislasi. Mau kajian risiko bencana, rencana-rencana kontingensi dan lain-lain. Nah, itu yang kita mau dukung. Nah, semuanya itu dalam kerangka untuk peningkatan kapasitas daerah, Kota Kupang misalnya. Nah, itu eksistensi dari forum ini. Dan forum ini legal. Kalau di tingkat kabupaten kota diberi SK oleh bupati atau wali kota, di tingkat provinsi diberi SK oleh gubernur. Kayak gitu. Jadi legalitasnya jelas bahwa forum atau FPRB ini dibentuk untuk paling kurang juga membantu pemerintah mengurangi resiko bencana. Salah satu tugasnya fasilitator pentahelix tadi, juga edukasi terus-menerus kepada masyarakat berkaitan dengan resiko bencana yang akan terjadi. Nah, mungkin Kakak Sil, berkaitan dengan kita tahu bersama akhir-akhir ini
cuaca berubah. Ya, akhir-akhir ini cuaca berubah cukup ekstrim dan hampir tidak dapat kita prediksi. Artinya bahwa tadi sudah dijelaskan bagaimana tugas dari FPRB Kota Kupang sendiri. Nah, bagaimana FPRB menyikapi fenomena ini? Karena kita tahu bersama tadi malam tiba-tiba angin kencang, hujan juga dengan intensitas yang cukup tinggi. Nah, bagaimana menyikapi ini? Ya, terima kasih. Jadi sebelum terjadi siklon Seroja, bulan November sampai bulan April setiap tahun itu kita bulan waspada hujan dengan ikutannya seperti banjir, longsor dan seterusnya. Tetapi setelah pengalaman kita rasakan adanya siklon Seroja, ini bukan bulan waspada sekedar hujan untuk menghadapi banjir dan seterusnya, tapi kita bulan waspada menghadapi siklon. Nah, 3 tahun berturut-turut sejak 2021 itu kita La Nina. Jadi ini cuaca ekstrim di mana hujan lebih banyak dan sangat berpotensi terhadap terjadinya cuaca ekstrim. Dan ini bulan kita lagi mengkampanyekan ini benar-benar bulan waspada. Nah, yang terjadi saat ini adalah cuaca ekstrim itu di bulan-bulan seperti sekarang memang betul kita paket nih. Kalau cuaca ekstrim berarti akan ada hujan, paket dengan longsor, paket banjir juga ada banjir bandang, misalnya kayak gitu, dan juga ada petir di beberapa tempat, dan juga kita akan berhadapan dengan angin. Nah, angin ini ada 2, ada angin kencang dan puting beliung. Kalau angin kencang itu dia misalnya dia hantam dari Rotes, daratan timur, Sumba dan seterusnya. Tapi kalau angin puting beliung itu lokal, misalnya dia cuman terputar di Liliba atau di satu tempat tertentu. Dahsyatnya sama, kekuatannya sama. Nah, itu cukup berdampak. Ya, artinya bahwa kita tahu bersama bahwa FPRB ini sudah bekerja membantu pemerintah. Nah, saya juga nanti ingin mendapatkan bagaimana peran gereja melihat tentang fenomena bencana sendiri. Kita tidak menginginkan ketika bencana terjadi masyarakat atau jemaat menjadi korban. Tapi kami akan kembali saudara setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Katong Baomong. Ya, terima kasih Anda masih terus memilih bersama kami di Katong Baomong. Dan mungkin tadi sebelum kita jeda untuk azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kakak Sylvester Naparoka berkaitan dengan keberadaan forum pengurangan risiko bencana Kota Kupang. Ini membantu pemerintah paling kurang untuk memberikan edukasi terus menerus, juga paling kurang kita sekali lagi tidak menginginkan ketika bencana terjadi ada korban harta benda, korban jiwa dan lain sebagainya. Nah, saya saat ini ke Ibu Pendeta. Nah, artinya bahwa kenapa sampai dari pihak sinode sendiri atau gereja merasa penting untuk bisa mengambil bagian dalam kebencanaan ini. Artinya bahwa kalau dulu kita tahu bersama bahwa gereja belum melihat bencana ini sebagai sesuatu yang merugikan, tapi saat ini kenapa sampai gereja harus berpikir untuk terlibat dalam kebencanaan, mau Pendeta? Ya. Kesadaran mengapa gereja terutama Gemit memasukkan isu PRB atau kebencanaan itu dalam programnya lahir dari pengalaman dan juga konteks di mana Gemit memang hidup di wilayah bencana. Baik secara nasional maupun secara regional. Dan pembelajaran yang paling penting kemarin adalah COVID dan Seroja kemarin. Itu seperti tamparan yang keras untuk Gemit, bangun sudah, gereja Gemit hidup di konteks bencana. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya,
secara kebijakan pada sidang sinode 2015 di Rote, sinode telah memutuskan bahwa isu bencana menjadi salah satu mandat yang mesti dikerjakan oleh Gemit. Ya, oleh Gemit, dan di haluan kebijakan kebijaksanaan umum Gemit itu sudah dimuat di bidang ekonomi bahwa Gemit mesti terlibat mengambil peran untuk mengelola alam dan terlibat di dalam PRB, pengurangan risiko bencana, dan mandat itu diterjemahkan di dalam penguatan struktur. Pimpinan sinode yang terpilih 2015-19 itu atas mandat sidang sinode itu membentuk struktur unit tanggap bencana alam dan kemanusiaan di lingkup sinode dan di klasis dan di jemaat-jemaat. Meskipun sampai periode ini belum semua jemaat dan klasis membentuk unit tanggap bencana alam dan kemanusiaan sebagai respon yang ada di tiap lingkup, di tiap tingkat, untuk memberi respon ketika bencana terjadi ataupun melakukan edukasi, mitigasi kepada jemaat. Yang kedua, Gemit menetapkan bahwa bulan November itu dijadikan sebagai bulan lingkungan, sebagai bentuk partisipasi Gemit bahwa Gemit hidup di lingkungan Nusa Tenggara Timur dengan ancaman kejadian bencana yang terus berulang, dan salah satu ancaman bencana yang masif dan terus berulang adalah kekeringan. Kekeringan, longsor, kebakaran, sampai yang besar itu tsunami dan gempa. Dan dalam keputusan persidangan Majelis Sinode 2018, Gemit telah mengadopsi penetapan Pemda, BPBD Nusa Tenggara Timur. Ada 8 jenis ancaman bencana, dan penetapan daerah itu juga diadopsi menjadi penetapan Gemit, sehingga warga Gemit mulai dari lingkup sinode, kelas dan jemaat tidak punya alasan bahwa bencana bukan urusan kami, itu urusan kita, karena bencana itu pasti. Bencana itu adalah pekerjaan jaringan, tidak bisa ditangani oleh satu lembaga. Dan undang-undang bencana juga menetapkan bahwa setiap warga negara, masyarakat sipil mesti bertanggung jawab dan mengambil peran dalam pengurangan risiko bencana. Nah, kira-kira itu alasannya? Latar belakang sehingga Gemit juga merasa terpanggil untuk menjadi bagian dari kebencanaan itu sendiri. Bahkan saya dengar ada yang namanya Gereja Tangguh Bencana. Mbak Pendeta bisa menjelaskan ke kita Gereja Tangguh Bencana itu seperti apa sih? Gereja Tangguh Bencana itu adalah gereja baik individu maupun secara organisasi diajak untuk memikirkan dan merumuskan sebuah metode atau pendekatan berbasis gereja melalui pendalaman Alkitab untuk membangun kesadaran bahwa kita hidup di negeri bencana, dan juga mendorong aksi ketika bencana terjadi. Sumber daya yang ada pada kita, bagaimana kita tingkatkan untuk kita berperan di dalam pengurangan risiko bencana itu. Nah, dengan demikian tujuan dari Gereja Tangguh Bencana itu sebenarnya ada agar gereja menjadi komunitas yang sadar serta aktif di dalam pengurangan risiko bencana. Nah, jadi itu konsep besarnya, dan dari konsep itu dirumuskanlah ada modul pelatihan gereja tangguh bencana atau relawan tangguh bencana yang pendekatannya memang berbasis Alkitab. Dan ketika saya mendapatkan teori bencana dan membaca Alkitab dari teori bencana itu, ternyata Alkitab juga punya pendekatan yang sama dengan teori bencana. Ada mitigasinya, ada kedaruratannya, dan ada rekonstruksinya. Jadi misalnya bencana banjir misalnya. Jadi bencana tidak tiba-tiba datang, dia selalu ada peringatan dini. Misalnya di kejadiannya pasal 6 dan 7 itu ada peringatan dini. Ada konteks pasal 6 dan pasal 7 sampai pada peringatan Nuh harus membuat bahtera, dan seterusnya. Lalu pada pasal 8 itu bencana terjadi, hujan 40 hari 40 malam, lalu terjadi banjir besar dan membawa banyak korban yang luar biasa. Tetapi orang yang mempersiapkan diri, selamat dengan keluarganya. Lalu di tahap rekonstruksi itu ada
tahap misalnya kalau Alkitab ada Nuh dikatakan melakukan penyembahan, ya, doa syukur, lalu mulai bertani, ya, mulai membangun kembali kehidupan yang terdampak dari banjir besar itu. Jadi sebenarnya Alkitab punya alur, hanya selama ini kita tidak mengenal teori bencana dan kita membaca Alkitab itu biasa-biasa saja. Padahal pendekatan dalam Alkitab itu sesuai dengan teori bencana yang dirumuskan saat ini. Dan saya bersyukur karena saya ditempatkan oleh lembaga ada di unit bencana ini untuk saya belajar mendapatkan teori baru, dan dengan teori itu saya bisa membaca Alkitab yang dari kacamata kebencanaan. Nah, ketika bencana terjadi, kalau tadi Pendeta katakan bahwa secara organisasi Gemit baru melihat bahwa bencana ini menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, sehingga 2018 itu atau 2015 kemarin lewat sidang sinode di Rote dibentuklah UPP yang unit tanggap bencana alam dan kemanusiaan. Nah, ketika kita bicara, kita flashback ke belakang yang sudah terjadi COVID-19 dan juga Seroja. Bagaimana apa yang dilakukan oleh pihak gereja dalam hal ini sinode? Ya, terima kasih. Untuk merespon COVID-19, ketika pemerintah menetapkan bahwa ini adalah bencana nasional, maka Gemit membentuk tim tanggap COVID-19, ya, yang bekerja sampai masa COVID itu dikatakan sudah pulih Indonesia. Dan yang dilakukan oleh tim adalah mulai dengan penyadaran. Sebab kita tahu bencana itu selalu banyak kali dipakai sebagai alat untuk menstigma, ya, untuk melakukan kekerasan dan memakai ayat Alkitab, ya, ayat kitab-kitab suci untuk menstigma dan juga melakukan kekerasan kepada masyarakat dan kepada kelompok-kelompok, bahkan kepada diri kita sendiri. Ini hukuman Tuhan dan seterusnya. Dan Gemit mengambil peran edukasi yang sungguh sangat besar, ya, masif sekali, ya. Setiap surat edaran, khotbah-khotbah, liturgi-liturgi disesuaikan dengan masa adaptasi baru itu, ya. Dan menurut saya kalau Gemit tidak mengambil peran pada waktu itu, ya, membantu pemerintah, saya kira kita, ya, kita terlambat sebenarnya untuk mengantisipasi korban yang lebih besar. Dan karena kita sangat ketat dengan menjalankan aturan dari pemerintah sebagai dasar untuk Gemit mulai mengadaptasikan peraturan itu dalam seluruh kebijakan dan pelayanannya. Dan kita tahu pendeta Gemit ada juga yang meninggal, tetapi tidak seberapa kalau dibanding dengan yang lain. Dan peran edukasi, peran pendampingan. Jadi kami melalui Zoom mendoakan keluarga-keluarga pasien yang terpapar COVID di rumah-rumah sakit dijangkau melalui ruang-ruang Zoom untuk memberi penguatan dan pendampingan bahwa mereka tidak sendiri, dan juga saling berbagi. Siapa yang ada apa, kita saling menolong. Surat edaran itu kepada warga Gemit, tetangga, pendeta saling peduli untuk ada apa yang ada pada kita, saling membantu, saling mengunjungi dan saling menguatkan. Tetapi secara intens Gemit melakukan pendampingan melalui ruang-ruang Zoom, meskipun secara fisik kita tidak bisa terlibat, tetapi ruang Zoom itu sangat menolong untuk melakukan pendampingan. Nah, ketika dan Seroja juga, kemarin mau pendeta, ya, dan bantuan, ya, dan bantuan bantuan kebutuhan keluarga-keluarga yang terdampak itu. Ya, ada masker, ada hand sanitizer, ya, dibagi, ya, sabun macam-macam dibagi ke jemaat-jemaat. Nah, saat ini saya ke Kakak Vester kembali. Nah, artinya bahwa kalau tadi dari pihak gereja sudah mengambil bagian, karena ini gereja juga merasa terpanggil untuk melihat kebencanaan ini menjadi sesuatu yang sangat urgent, yang semua pihak, tidak bisa satu pihak saja bekerja, tapi semua pihak harus bergandengan tangan untuk paling kurang mengurangi resiko bencana. Nah, kalau kaitan dengan tugas dari Kakak Vester dan kawan-kawan di FPRB Kota Kupang sendiri, pertanyaannya mengapa partisipasi masyarakat? Karena tadi kakak bilang bahwa edukasi
terus juga kita lakukan kepada masyarakat. Nah, mengapa partisipasi masyarakat menjadi salah satu keberhasilan dalam manajemen bencana sendiri, Kak Kofesta? Iya, pertama karena lokus terjadinya bencana ini memang yang terkena pasti masyarakat. Kalau dia kuat, dia aman. Kalau dia rentan atau dia berisiko tinggi, berarti dia akan terkena dampak. Nah, kalau begitu, seperti yang dibilang oleh Mama Pendeta tadi, ketangguhan itu harus dibentuk pada skala individu Ya. dan skala komunitas. Jadi kalau masyarakat tangguh, komunitas tangguh, kita harap itu akan membentuk ketangguhan di tingkat desa atau kelurahan. Ketangguhan di tingkat desa kelurahan dia membentuk ketangguhan di skala kota atau kabupaten. Nah, sehingga peran masyarakat itu menjadi penting. Yang pertama menolong diri sendiri adalah si masyarakat itu sendiri di tingkat rumah tangga atau di antar tetangga misalnya. Karena itu sangat penting edukasi tadi. Sangat penting penjangkauan informasi kita akan sampai ke sana. Kalau cuma sampai di elit-elit misalnya itu setengah mati. Nah, kita berharap dia terpapar sampai di tiap tingkat. Bahkan adik-adik kecil, saya bisa bayangkan dalam cuaca ekstrim misalnya sekarang, saya tidak bisa bayangkan kalau terjadi angin kencang di sekolah ketika proses belajar mengajar. Siapa yang harus tangguh di sana? Ya guru-guru dan anak-anak. Dia kelas 1, dia TK harus diajar sedini mungkin. Bagaimana menghadapi gempa, bagaimana menghadapi angin kencang, dan mereka harus disimulasi. Gitu. Nah itu, kalau itu terjadi maka mereka akan tangguh. Cukup lama mereka di luar, itu dari jam 6 sampai, kalau SD ya, dari jam 6 sampai jam 1 siang. Itu bukan waktu yang singkat untuk mereka harus menghadapi ancaman-ancaman. Kayak yang kita tahu bersama, ancaman dia datang kapan saja, di saat kita beraktivitas. Nah, ketangguhan itu kita bangun dari level untuk itu. Kita sedang berhadapan dengan cuaca ekstrim, angin kencang dan juga intensitas hujan yang sangat tinggi. Betul. Nah, untuk mengedukasi masyarakat, kita tahu bersama bahwa mungkin dari BNPB, Kota Kupang sendiri sudah punya peta resiko bencana. Kita juga tahu bahwa masih banyak masyarakat kita yang tinggalnya di bantaran kali. Nah, FPRB sendiri hadir untuk mengedukasi masyarakat. Nah, ketika melihat bahwa cuaca ekstrim, angin kencang juga hujan dengan intensitas ini, bagaimana cara mengedukasi masyarakat yang tinggal di bantaran-bantaran kali yang ada di Kota Kupang? Iya, kerentanan itu ada, kalau dari kalkulasi kami itu ada 3 kelompok paling berisiko. Satu memang yang dibilang tadi, yang warga kita yang tinggal di bantaran sungai. Itu potensi longsor tinggi. TDM, Kampung Amanuban, teman-teman di Mantasi sekitarnya dan seterusnya. Tapi juga saudara-saudara kita yang tinggal di pinggir pantai. Itu angin kencang, banjir rops dan seterusnya. Dan yang paling menarik sebenarnya saudara-saudara kita yang aktif di pasar. Dia memang tinggal di daerah yang aman. Katakanlah dia aman dari banjir karena dia tinggal di Nekoten. Tapi hari-hari hidup dia berjualan di pasar. Itu paling rentan dan itu yang menurut kami kelompok-kelompok ini perlu. Saudara-saudara kita yang sekolah, saya bilang tadi. Anak-anak kita mungkin ada tinggal di Liliba di atas, ada tinggal di Kota Baru dan seterusnya. Tapi sekolah mereka ada di Giovanni, ada sekolah-sekolah rendahan misalnya kayak gitu. Itu yang sangat berpotensi dan juga kelompok-kelompok ini kita harus benar-benar dorong untuk mereka memahami. Nah, ada yang disebut dengan sekolah tangguh. Jadi sekolah tangguh itu adalah sekolah yang memang diperuntukkan untuk bisa menghadapi ancaman-ancaman bencana tadi. Nah, tapi tidak banyak sekolah yang menyadari bahwa dia juga harus meningkatkan ketangguhannya. Padahal di nomenklaturnya itu ada sekolah tangguh. Kalau SMA ke atas berarti diurus oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yang SMP ke bawah itu diurus oleh dinas. Nah, sekolah-sekolah tangguh ini itu harus didorong untuk kayak gitu. Nah, saudara-saudara kita yang di bantaran sungai atau kali, terutama di wilayah-wilayah yang kita sebutkan tadi, yang pertama sebenarnya menurut kami, kalau di musim hujan yang sekarang, hal-hal praktis saja.
kalau bisa malam jangan tidurlah di situ. Saya suka yang diinisiasi termasuk ya Gemit, tapi juga yang diinisiasi oleh gereja di TDM. Itu jadi tempat bermalamnya saudara-saudara kita dari TDM kalau malam hari di musim hujan. Ketika hujan intensitas tinggi, mereka akan ke sana. Lalu siang hari bisa kembali ke rumah. Nah, mekanisme terbangun seperti ini yang kita dorong sebenarnya. Jadi gereja selain sebagai dalam gedungnya, selain sebagai tempat ibadah, dia jadi tempat evakuasi. Dia jadi tempat pengungsian saudara-saudara kita. Begitupun masjid dan seterusnya. Kalau di Osapa saya suka saudara-saudara kita di Kelurahan Osapa itu saudara-saudara Muslim, mereka paling siaga. Kira-kira ada 55 kakak. Mereka sudah tahu di musim-musim peringatan dini, ROPS, angin kencang dan lain-lain, mereka sudah siap. Jadi mereka sudah siapkan pakaian yang harus lari, uangnya harus bagaimana, itu mereka sudah sangat ready dan itu salah satu contoh masyarakat kita yang paling siap hari ini. Bahkan mereka karena mereka nelayan, mereka sudah tahu bagaimana menyembunyikan perahu mereka supaya. Nah, banyak di kelompok-kelompok kita di tingkat basis yang menurut saya menjadi tempat pembelajaran dan sudah secara mandiri melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Oke. Nah, ini memang menarik apa yang dikatakan oleh Kakak Sil tadi, bahwa misalnya dari pihak gereja sendiri di TDM tadi kenyataannya seperti ini, bahwa gereja itu bukan hanya tempat untuk ibadah, tapi ketika terjadi bencana, gereja itu juga menjadi tempat evakuasi. Namun ini kita harus tanya dulu ke pihak gereja sendiri, karena kadang-kadang ada pendeta yang kaku dalam tanda petik, bahwa tidak boleh ketika bencana terjadi pun tidak boleh masuk ke gedung kebaktian karena akan mengotori atau paling kurang tempat itu tidak menjadi suci lagi. Nah, ini apakah menjadi tantangan untuk pendeta dan teman-teman di UPP sendiri, karena tidak semua, belum semua satu hati nih. Bahwa memang tadi Pendeta katakan bahwa Gemit melihat kebencanaan ini menjadi sesuatu yang sangat urgent, sehingga gereja juga harus terpanggil. Dan bagaimana menyadarkan hamba-hamba Tuhan agar membuka pintu gereja ketika terjadi bencana, Pendeta? Iya, saya ambil contoh saja ya, yang Seroja kemarin, ya. Tempat, dan biasanya kalau ada bencana atau banjir atau selalu gereja menjadi ruang yang paling aman dan terdekat untuk tempat pengungsian. Dan di dalam kebijakan Gemit itu sudah satu paket itu, bahwa gereja mesti dibuka menjadi tempat pengungsian di masa darurat itu. Jadi kalau ada mungkin ditemukan ada teman-teman pendeta yang seperti itu, tetapi selama ini belum ada, belum ada yang begitu. Justru mereka menjadi pionir pertama di lokasi bencana itu untuk mengevakuasi, karena ketika peringatan dini sudah diterima oleh Gemit dari BPBD provinsi dan baik komunikasi informal maupun formal, maka kami akan segera rapat dengan seluruh KMK, klasis rapat segera untuk kesiapsiagaan kita. Dan surat edaran dari Majelis Sinode langsung turun. Kalau ini terjadi, persiapan kita apa? Termasuk dengan gedung gereja itu harus dibuka sebagai tempat pengungsian untuk masyarakat, tanpa membeda-bedakan dia warga Gemit atau tidak. Seluruh masyarakat terdampak di situ. Ini yang menarik. Tanpa membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Okay. Jadi bukan hanya gereja membuka diri untuk warga Gemit, tapi semuanya, masyarakat. Semua masyarakat. Semua masyarakat. Bantuan juga, misalnya Seroja kemarin. Kami tidak hanya untuk Gemit, karena sudah ada aturan harus inklusi, inklusi. Jadi ideologi itu juga diterapkan oleh Gemit. Jadi misalnya kebutuhan teman-teman misalnya di Osapa misalnya, maka pakaian mereka adalah memang pakaian harus Muslim untuk itu, dan kami fasilitasi untuk itu. Jadi tidak saja bantuan Seroja kemarin hanya warga Gemit, siapapun disabilitas diberikan, yang penting data masuk. Ya, kalau punya data kami langsung memenuhi kebutuhan mereka, mulai dari kebutuhan pakaian, sembako, kebutuhan kesehatan diberikan. Jadi saya kira gereja sudah biasa kalau ada bencana, gereja menjadi tempat yang paling pertama pelarian para pengungsi bencana. Itu kita berikan stressing untuk betul. Dan saudara, kami akan kembali dengan topik kita, penguatan masyarakat tangguh bencana, setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ketong Baomong.
Sobat Digital. Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Ya saudara, terima kasih Anda masih terus bersama kami dan masih dengan dua orang narasumber saya. Kita masih bicara berkaitan dengan penguatan masyarakat tangguh bencana. Nah tadi mungkin sebelum kita pariwara tadi Mama Pendeta sudah sampaikan bahwa gereja itu bukan hanya tempat beribadah. Kak Kasil juga sudah menekankan itu bahwa gereja bukan hanya tempat beribadah, tapi ketika terjadi bencana, gereja juga akan membuka pintu. Dari yang menarik juga bahwa bukan hanya membuka pintu bagi warga Gemit saja, tapi bagi warga masyarakat yang berada di sekitar tempat bencana, semuanya gereja membuka diri untuk itu. Nah, tentu ada hal-hal yang perlu dibenahi nih Kak Kesir. Artinya bahwa dari forum pengurangan risiko bencana, karena ini kita berbondong-bondong menuju ke satu tempat. Nah, apalagi yang harus disiapkan oleh, misalnya tadi kita bicara dalam konteks Gemit dari pihak gereja, apalagi yang harus dibenahi untuk ketika terjadi bencana, paling kurang kita bisa mengurangi risiko tadi. Ya. Yang pertama kita ngomong bencana ini tidak saja cuaca ekstrim ya. Tapi misalnya saat yang bersamaan mungkin saja terjadi gempa gitu. Jadi kita bersyukur bahwa lembaga agama termasuk gereja itu membuka diri untuk menjadikan gedungnya menjadi tempat evakuasi. Nah, setelah kami berdiskusi dengan teman-teman di forum sih ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan. Pertama misalnya kapasitas toilet. Jadi jumlah toilet kita harus taksasi lah. Kalau misalnya dia menampung 1.000 orang, berapa toilet di situ yang pantas, dan dia harus toilet yang ada pemisahan antara
perempuan dan laki-laki. Yang kedua, toilet juga itu harus inklusi, jadi bisa ada ruang gerak untuk teman-teman kita yang disabilitas, saya kayak gitu. Lalu dari aspek penerangan misalnya, itu penting supaya menekan kekerasan. Biasanya dalam pengalaman kami mengurus pengungsi, itu banyak kekerasan terjadi di pengungsian karena kurangnya terang, kayak gitu. Nah, gereja juga atau lembaga agama juga bisa itu. Lalu yang berikut, penguatan tim tanggap gerejanya. Jadi biasanya kalau gereja setempat sudah siapkan gedungnya, biasanya ada tim tanggap bencana gerejanya. Nah, dia akan memanage atau mengelola pengungsi yang ke gereja itu, maka diperlukan penguatannya. Nah, baik dari urusan penanganan logistik sampai pada urusan kesehatan dan seterusnya. Bahkan jika diperlukan konselor, maka si gereja bisa menyiapkan itu. Kalau misalnya menampung orang-orang beragama lain, dia bisa menjadi penghubung untuk menghadirkan haji atau menghadirkan pastor untuk fungsi konseling terhadap saudara-saudara yang ditampung di situ. Nah, peran ini dilakukan oleh bukan pendeta lagi, tapi oleh tim tanggap bencana atau tim pengurangan risiko bencana yang dipunyai oleh gereja. Catatan kami, hampir semua lembaga agama, terutama gereja, itu sudah memiliki tim ini. Nah, tim ini tinggal dikapasitasi saja. Jangan sayang kalau investasi pada SDM tidak kita lakukan. Nah, kan mereka tidak kemana-mana lagi, kecuali ada 1-2 yang mau kerja di luar, tapi orangnya di situ, kalau gitu dikapasitasi saja, mulai dari sisi penanganan pertolongan pertama, urusan-urusan logistik, konseling, lain-lain. Nah, peminatan itu tinggal kita kasih kuat. Itu catatan. Yang berikut, di urusan data. Jadi biasanya kalau ada pengungsian kita sibuk di urus makan minum, betul, tapi di pendataan ini penting, dan tim tanggap tadi itu atau tim di gereja itu bisa melakukan pendataan. Nah, datanya langsung di-share ke badan bencana atau ke pemerintah setempat, dan itu akan sangat membantu pemerintah. Kan jumlah tenaga di BPBD juga terbatas atau di forum juga terbatas, tapi dengan peran itu kita bisa sinergi sehingga dengan format data yang sama dan lain bisa membantu. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, yang paling akhir yang ingin saya catatan adalah gedung-gedung gereja ataupun masjid yang didedikasikan untuk urusan ini perlu di dalam tanda kutip, kalau kita ada kir mobil, dia harus dikir juga seberapa kuat daya dia terhadap gempa misalnya. Nah, kita belum punya itu. Nah, menurut saya itu penting karena yang saya bilang tadi, bencana datang kapan saja dan dia bisa bersamaan kapan saja. Jadi kalau kita bicara cuaca ekstrim, tidak menutup kemungkinan gempa datang, gitu. Nah, catatan itu, harapan saya. Nah, kalau ada misalnya gereja atau lembaga agama mau bangun kembali yang baru, pastikan dia tahan gempa. Tadi Gemit sudah mempelopori piloting rumah gereja atau pastori tahan gempa. Mungkin kita perlu itu jadi bahan belajar, jangan belajar. Itu menjadi contoh. Jadi contoh. Pertanyaannya, dia tahan sampai berapa magnitudo? Level 6 masih kuat, 7 masih kuat. Kita perlu tahu. Nah, kalau dia ada pada kisaran-kisaran seperti itu sangat membantu. Jadi khawatirnya kalau kita arahkan orang untuk mengungsi di sebuah gedung termasuk di gereja, lalu kita tidak tahu kekuatan dia menghadapi gempa misalnya, orang bisa mati sekalian di situ. Gitu. Nah, itu yang catatan dari kami yang bisa kita lakukan perbaikan. Ini tidak sulit, bisa kita komunikasikan, kita bisa koordinasi. Nah, teman-teman dari kampus bisa membantu itu. Unika misalnya dengan Undana bisa membantu untuk mengecek ini kekuatan daya gempa dan lain-lain. Nah, disitulah kita bisa kolaborasi. Kolaborasinya sangat diperlukan. Nah, saya kembali ke Mama Pendeta. Artinya bahwa hampir di semua gereja lingkup sinode ini sudah terbentuk tim tanggap bencana gereja. Dan ini tim ini sudah bekerja karena kita berada di wilayah yang selalu ada bencana setiap tahun. Tapi sebelum saya ingin bertanya lebih jauh berkaitan dengan tim tanggap bencana, kita tahu bersama bahwa di tingkatan sinode ini ada jemaat, ada klasis, dan ada sinode. Nah, pembagian untuk misalnya
Karena jangan sampai kita sejak 2015 sudah ada unit tanggap bencana alam dan juga kemanusiaan sinode. Nah, ketika mungkin terjadi bencana semuanya menelpon atau meneror, di mana kehadiran gereja, di mana kehadiran Gemit. Nah, bagaimana membagi peran ini? Pihak gereja buat apa ketika bencana apa terjadi, klasis buat apa, dan sinode buat apa? Ya, terima kasih. Masalah itu juga sudah digumuli oleh Gemit, dan dalam persidangan para ketua klasis 2017 atau 18 ya di kantor sinode melalui unit tanggap bencana alam dan kemanusiaan Gemit telah merekomendasikan pembagian peran itu. Ya, misalnya kalau kebakaran misalnya, kebakaran rumah misalnya 1 sampai 5 itu kewenangan jemaat. Ya, jemaat dan tetangga jemaat yang ada di situ. 5 sampai 10 itu intervensi klasis. Nah, satu klasis itu kan bisa sampai 20-30 jemaat, ya, belum lagi mata-mata jemaat. Di atas itu berkoordinasi dengan majelis sinode. Jadi misalnya kemarin Seroja kemarin, karena itu dampaknya besar sekali, jadi kendali diambil alih oleh sinode, ya, oleh sinode. Mulai dari persiapan sistem data, ya, sistem data laporan setiap hari dari klasis dan jemaat-jemaat itu sentralistik ke tim tanggap Seroja tingkat sinode, sampai kepada informasi keluar, ya, informasi keluar berapa korban, apa yang dibutuhkan semua. Itu sitrep ya, itu dilakukan setiap hari oleh tim untuk diekspos ke keluar dan ke masyarakat melalui media, dan kebutuhan emergensi, ya, kebutuhan darurat mulai dari dapur, makanan, bahkan untuk pemulihan trauma nih kakak, apalagi trauma healing itu, Gemit sudah punya sampai di seluruh Gemit. Karena mulai dari COVID itu ada pelatihan khusus untuk trauma healing, dan tim-tim itu sudah ada di seluruh kelas. Jadi perlu kita DPA. Ya. Jadi perlu kita berikan stressing sekali lagi bahwa ketika terjadi bencana, kita sebut seperti Mang Pendeta sebut tadi, bahwa misalnya kebakaran 1 sampai dengan 5 rumah itu menjadi kewenangan dari gereja atau jemaat setempat. 10 ke atas itu menjadi kewenangan klasis, dan dalam skala besar itu menjadi urusan sinode. Ya, sinode akan mengambil alih di situ. Nah, berkaitan dengan tim tanggap bencana gereja sendiri, apakah terus diberikan edukasi oleh Mama Pendeta dan teman-teman di UPP ini, atau seperti apa, Mama Pendeta? Setiap tahun di bulan lingkungan, ya, ada diskusi tematik. Jadi tergantung dari informasi yang kami terima dari BMKG melalui BPBD, dan biasanya karena Gemit sudah punya MOU dengan BPBD, mulai dari peringatan dini Gemit sudah dilibatkan dalam percakapan sampai pada simulasi, ya, pada simulasi informasi dan juga bantuan. Gemit melalui kami hadir dalam simulasi itu. Lalu ketika informasi diterima oleh Gemit, pertanyaan tadi apa lagi? Ya, berkaitan dengan tim tanggap bencana tadi. Jadi ya, rapat berkala, ya, informasi dari BPBD itu kan langsung ke Gemit. Tolong sampaikan teruskan akan ada badai rob, akan ada cuaca ekstrim, iya. Jadi informasi itu langsung dikirim ke saya atau ke ketua sinode, atau kalau melalui saya ke ketua sinode. Lalu majelis sinode dengan kan kita ada grup, ada WA semua, langsung diteruskan ke kelas-kelas, dari kelas ke majelis jemaat. Jadi minggu itu seluruh warga Gemit sudah mendapat informasi apa yang perlu dipersiapkan dari peringatan dini itu, dan persiapan misalnya potong pohon macam-macam itu sudah jelas dari informasi yang kami teruskan, yang kami dapatkan dari BPBD, diteruskan oleh struktur yang ada pada Gemit itu sampai ke level jemaat. Selain itu ada diskusi tematik, ya, ada diskusi tematik yang membingkai pelayanan 1 tahun. Misalnya 2022 itu temanya, ya Roh Kudus pulihkan kami dari bencana. Nah, dari seluruh pekerjaan program pelayanan tahun itu memang betul-betul pada intervensi bencana itu. Ya. Lalu
ada diskusi misalnya kekeringan, bagaimana persiapannya. Dan kami sudah punya peta risiko bencana sampai diintervensi ke klasis. Dan itu kajian akademik dari Pak Nah, Norman. peta bencana sendiri yang dimiliki Iya. oleh Sinode apakah sama dengan peta bencana pemerintah atau Iya. Sinode punya peta bencana sendiri? Diintervensikan, misalnya Ketua Forum PRB itu kan anggota Gemit, dan Pak Luji Ribukaho, Om Fester, Pak Norman Ribukaho adalah relawan di unit tangga bencana alam kemanusiaan. Jadi misalnya sidang Sinode 2019 di Paulus misalnya, Pak Norman menolong kami dengan adaptasi dari peta risiko bencana pemerintah, lalu dia intervensi sampai peta klasis dan jemaat. Jadi misalnya kalau kemarau, kekeringan misalnya, di klasis mana yang paling dominan, ya di mana yang kurang, yang sedang, di mana yang tinggi. Ya, kita sudah punya peta itu. Ya, peta itu. Longsor misalnya atau kebakaran, kami sudah punya peta ancaman bencana di seluruh klasis Gemit. Dua provinsi, NTT dan NTB. Iya. Jadi Bahkan, kami sudah dibantu oleh warga Gemit yang memang pakar di. Bahkan pihak Gemit sendiri kan sudah sampai di Batam. Itu juga tim ini masuk sampai di situ. Karena tapi saya belum ke Batam, iya. Tetapi Kita doakan nanti ke Batam. Ya, regulasi program-program itu idem, ya. Tapi pasti konteks di Batam bencananya berbeda. Tapi Batam itu adalah human trafficking karena dia adalah salah satu pintu untuk mereka ke warga Gemit, dari Gemit transit ke Batam. Batam adalah salah satu di bencana kemanusiaan karena untuk unit ini. Mama Pendeta dan juga Kakak Sil, berkaitan dengan saat ini kan kita sedang berhadapan dengan cuaca ekstrim. Iya. Banyak sekali masyarakat kita percaya dengan sebaran berita-berita hoaks yang terjadi lewat media sosial. Nah, bagaimana cara mengedukasi masyarakat? Kalau tadi Mama Pendeta bilang bahwa terus berkoordinasi dengan Badan Bencana dan juga BMKG ketika merilis sesuatu ini langsung diteruskan ke klasis-klasis. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat atau jemaat agar tidak gampang percaya terhadap hoaks yang terjadi. Kakak Sil. Iya. Kalau untuk counter hoax ya, saran kami, yang pertama rujukan informasi itu ada pada rilis BMKG. Iya. Dan yang kedua, rilis itu biasanya direproduksi oleh pengguna, seperti oleh kami di forum atau oleh Badan Bencana dan juga oleh pihak lembaga agama termasuk gereja. Nah, bentuk reproduksinya itu bentuk surat-surat edaran. Nah, itu rujukan pertama. Kita menghindari misalnya ada aplikasi tertentu yang mengatakan ini angin sudah bergerak hari sekian, tanggal sekian gitu, malah mereka dub dengan suara tertentu. Itu hoax. Pastikan saja, saya pastikan itu hoax. Itu jangan dipercaya. Nah, jika ada keraguan-keraguan maka silakan kontak call center. BPBD kalau buka websitenya itu ada call center di sana. Facebook official dari BPBD ada. Kami juga di forum ada, itu kami selalu memuat nomor-nomor kontak. Nah, yang berikut ada, kalau di kota ya kita sangat mempercayai informasi dari lurah-lurah. Jadi konfirmasi ke lurah-lurah karena lurah-lurah terpasang dalam struktur komunikasi dengan pemerintah kota dan BPBD, sehingga satu kali informasi langsung sampai ke WA lurah-lurah. Konfirmasi saja ke sana. Bagaimana dari pihak gereja, Mama Pendeta? Ada dua jalur. Misalnya kalau ada informasi yang tidak benar, saya akan berkomunikasi dengan kepala BPBD. Bapak, ada informasi sudah resah di jemaat gini. Nanti beliau akan respon dan akan membuat diskusi. Diskusi, dan hasil diskusi itu dari kantor Sinode dengan BPBD, maka hasil diskusi itu akan dirilis oleh Infokom Gemit untuk diteruskan ke kelas dan jemaat-jemaat bahwa berita itu tidak sesuai, tidak benar. Jadi kami punya mekanisme komunikasi dengan BPBD. Kami tidak bisa juga menerjemahkan langsung dari BMKG karena itu butuh analisis, analisis dari Pusdalops Pusdalops. Jadi biasanya informasi itu yang valid itu dari BPBD provinsi,
dan diteruskan kepada kami atau kami bertanya kepada Oke. beliau. Ya, oke. Kira-kira Baik. itu. Kita waktu kita tidak banyak. Iya. Tidak banyak lagi. Sebagai closing statement berkaitan dengan topik kita penguatan masyarakat tangguh bencana. Iya. 1 menit, Kakak Sil dan juga Mang Pendeta. Iya. Silakan. Terima kasih. Sekarang musim hujan, saudara-saudara saya yang saya bilang tadi di lokasi-lokasi bantaran sungai, di daerah-daerah pantai, jika angin kencang, itu pastikan untuk mengambil sikap untuk mengungsi dan bisa melakukan koordinasi dengan lurah setempat. Itu satu. Yang kedua, hoax itu sangat berhati-hati karena itu akan membuat kepanikan di periksa website ataupun langsung konfirmasi ke konselter Badan Bencana Kota, Provinsi, Pusdalops. Itu nomor-nomor kontak yang resmi untuk bisa kita konfirmasi untuk hoax. Secuman itu yang bisa saya sampaikan. Mau Pendeta. Iya, himbauan adalah ajakan untuk masyarakat untuk peka terhadap cuaca ekstrim, dan salah satu cara untuk kita peka dan tahu ancaman dari cuaca ekstrim ini adalah dengan memantau rilis dari badan yang berwenang untuk itu. Misalnya BMKG kan ada medianya ya untuk kita bisa akses. Apakah hari ini hujan, apakah hujan itu sertai dengan angin dan macam-macam. Yang kedua, bisa juga misalnya bertanya kepada pendeta setempat yang lebih banyak punya kapasitas dan ya untuk dia mendapatkan informasi yang lebih luas dari jemaat kalau tidak bisa mengakses teknologi informasi. Oke. Yang ketiga kepedulian, ya kepedulian karena tahun ini adalah tahun berlimpah hujan 3 tahun berturut-turut. Mari tanam air, jangan buang air hujan ini ke laut. Sebab setelah kelimpahan hujan 3 tahun ini, kita akan segera memasuki bencana, kekeringan, kemarau yang ekstrim. Karena itu himbauan saya, mari tanam air untuk kita dapat panen air. Oke, ke masa depan. ya saya ucapkan terima kasih untuk Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Kupang, Bapak Silvester Daparoka. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Mama Pendeta Pau Inang Ngevak Barapa, Ketua Unit Tanggap Bencana Alam dan Kemanusiaan Sinode Gemit yang sudah hadir dan berbagi. Kita berharap bahwa sekali lagi ketika terjadi bencana, karena ini mitigasi terus dilakukan oleh FPRB maupun Sinode Gemit, sehingga kita berharap bahwa masyarakat atau jemaat tahu apa yang dilakukan ketika terjadi bencana. Kita tidak menginginkan terjadi korban jiwa atau korban harta benda ketika terjadi bencana. Saudara, demikian perbincangan kami dalam Katong Baomong edisi kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.